dari kelapa karena mereka masih olah lagi di sana gitu. Kalau kemarin dari seminar sih ada tuh mereka bilang jadi kosmetik, jadi bahan peledak bahkan ada tuh. Sepenting apa ini sektor industri for torang perekonomian Indonesia khususnya di Sulawesi Utara. Tabe apa tuh Ariwaya? Baku dapat lagi dengan kita di podcast Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, Batata, bahas data dengan kita. Terima kasih. Nah, untuk podcast edisi kali ini, torang mau bahas tentang dapur besar ekonomi di Sulawesi Utara. Siapa dapur itu kan? Torang mau bahas tentang usaha industri. Nah, kalau torang dengar kata industri, langsung dapat bayang itu bangunan besar dengan cerobong asap yang besar. Nah, daripada torang semakin bingung mau bayangkan, kita undang dulu kita teman dari BPS Provinsi Sulawesi Utara, Eldorado Alfu Ilmi. Tepuk tangan lagi. Terima kasih. Selamat datang Edo, apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Yes. Oke, torang langsung juga dengan pertanyaan. Begini Dang Edo, kalau dari kacamata, BPS, apa yang dimaksud dengan industri di Sulawesi Utara? Kalau secara teknis ya Kak ya, suatu industri atau suatu usaha dikatakan industri itu jika melakukan kegiatan ekonomi dengan tujuan menghasilkan barang dan jasa, di mana aktivitas utamanya itu mengubah bahan mentah atau bahan setengah jadi menjadi barang jadi. Bahan mentah menjadi setengah jadi atau jadi? Iya benar, yang nilainya lebih tinggi ya Kak ya. Oh gitu. betul. Contohnya? Oh contoh ya. Kalau contoh itu mungkin dari kue basah deh. Kan jangan jauh-jauh kue basah dulu kan lagi banyak tuh yang menjamur banyak kue basah. Dulu kering, sekarang so basah. Iya. Jadi itu diolah jadi kue basah dijual. Nah, itu termasuk industri kok itu Kayak berubah bentuk. Nggak harus jadi pabrik gede gitu enggak. Nah, kalau misalnya tuh pengolahan sama dengan pengolahan kelapa atau ikan yang versi rumahan, itu berarti masuk lagi di kategori ini. Nah, kalau pengolahan kelapa itu pasti jelas masuk ya Kak ya. Apalagi di sini tuh banyak yang jadi kopra. Nah, bisa jadi juga jadi minyak kelapa, terus tempurung, terus tepung kelapa, VCO, banyak banget. Ini kelapa kan dari DP ujung daun sampai ujung akar itu. Aduh itu memang boleh pakai sambal. Buah ajaib ya katanya ya. Itu banyak banget tuh. Terus kalau misal ikan rumahan tuh, kan banyak tuh yang jadi, kalau di sini terkenalnya jadi cakalang fufu. Nah itu kan jadi pengasapan ikan, itu termasuk industri. Cakalang fufu. Terus ikan asin. Nah, ikan asin itu pengasinan ikan itu juga jadi industri. Terus ikan garam guys, itu kalau terang tahu ikan garam. Iya, ikan garam. Terus ikan kaleng, terus ikan frozen. Ikan black. Yang dijual di Alfamart itu yang produk bitung. Nah, itu termasuk tuh industri. Industri kan? Hasil tuna. industri. Iya, tuna. Gitu. Oh, berarti Dang yang masuk industri itu bukan cuma tuh dari hasil dari pabrik besar, Kang. Nah, kalau orang bicara tentang denyut nadi ekonomi, sepenting apa ini sektor industri for orang perekonomian Indonesia khususnya di Sulawesi Utara? Apakah ini sektor ini memang betul-betul jadi tulang punggung, tulang kering, atau tulang rusuk ekonomi di Sulawesi Utara, atau sebaliknya, orang masih mengandalkan sektor lain, misalnya jasa dan perdagangan, itu bagaimana? Jelas penting ya kayak kalau misal sektor industri itu ya. Tapi kalau misal jadi tulang punggung itu kayaknya masih belum dominan sih ya. Oh, berarti tulang kering. Iya, tulang rusuk kayaknya. Aduh, tengkorak. Karena kalau misal dilihat dari data BPS tuh, sektor industri itu masih menempati urutan keempat. Urutan keempat. Ya, yang satu apa Dang? Share-nya ke PDB ya. Kalau nomor satu tuh pertanian, jelas ya. Pertanian masih 21,18% tuh Kak. Terus nomor 2 itu perdagangan besar, masih 13,54%. Besar maksudnya kira-kira seperti apa itu? Ya penjualan gitu Kak. Banyak sih kayak penjualan dijual lagi ya tanpa ada pengolahan ya. Kayak cuma jual-jual doang. Kalau pengolahan jelas masuk di industri nanti. Betul juga. Kalau yang ketiga itu transportasi dan pergudangan.
Nah, itu masih 11,83%, baru tuh sektor Keempat. industri. Oh. Keempat 11,79%. Itu di triwulan 1 tahun 2026. Nah, kalau misal pengen lebih Terbaru ya detailnya, triwulan 1. iya, kalau pengen lebih detailnya nanti bisa dilihat di publikasi BPS nanti. Cus, kantor BPS. Iya. Nah, tadi kan sempat ada tersinggung tentang hasil olahan. Nah, kalau terang mau kaitkan dengan realitas sekarang kan banyak juga orang jadi dengar keluhan yang bilang kata torang ini bahan mentah malah dibawa keluar daerah, kok torang beli lagi dalam bentuk so jadi barang jadi. Nah, apakah data BPS menunjukkan kalau torang industri di Sulawesi Utara itu mulai hilirisasi atau memang masih banyak yang jualan barang mentah? Itu bagaimana? Kalau hilirisasi pasti udah ada ya Kak ya. Contoh tadi yang kelapa tadi itu kan, itu jelas udah ada pengolahan dijual jadi kopra, bukan hanya jual kelapanya aja gitu kan. Terus ada lagi yang cakalang fufu tadi juga ada tuh di industri olahan makanan kan. Dari ikan, nggak cuma dijual dari ikan tapi diolah dulu, diasap. Jadi apa teh abon? Iya, jadi abon, dikaleng-kalengin gitu. Nah, itu kan udah ada pengolahan, jadi ada hilirisasi, meningkatkan nilai gitu kan. Nah, kalau misal dari kelapa bisa tuh dibuktikan dari nilai ekspornya. Jadi kalau dari nilai ekspor tuh di tahun 2023 sampai tahun 2024 itu mengalami peningkatan tuh di HS15. HS15, kenapa dia bilang HS15? HS15 itu lemak dan minyak nabati hewani. Lemak dan minyak nabati hewani. Jadi ada olahan ya dari bukan dari kelapa atau hewan gitu, nanti diolah jadi minyak. Nah, itu nanti diekspor tuh. Itu meningkat di tahun 2023 sampai 2024. Meningkat kan? Jadi bisa dikatakan kalau misal ada hilirisasi yang meningkat juga di situ gitu. Tapi kalau misal dijual dalam bentuk barang mentah itu juga masih ada ya Kak ya. Ada juga. Karena salah satu contohnya nih buah kelapa lagi. Kelapa lagi. Soalnya idola kok memang. Masih tinggi tuh permintaan dari negara Cina khususnya ya. Itu buah utuh dari kelapa. Karena mereka masih olah lagi di sana gitu. Kalau kemarin dari seminar sih ada tuh. Mereka bilang jadi kosmetik, jadi bahan peledak bahkan ada tuh dari kelapa. Pas orang Indonesia berkunjung ke sana ditanya ini gimana caranya? Kita bekerja sama dulu katanya gitu. Jadi ini tidak mau buka rahasia. Iya, pemerintah mungkin bisa tuh ya jadi bekerja sama gitu. Bayangkan ini kelapa buah kok jadi peledak. Jadi iya ada bahan kimia yang diolah gitu. Waduh, itu udah bukan ranah kita ya. Kita banyak PR ternyata kan harus dipelajari kan. Bener. Nah, dari data yang BPS pegang, apa yang itu tantangan terbesar khususnya for orang pelaku usaha industri yang ada di Sulawesi Utara? Apakah karena DP perlengkapan yang so canggih atau kurang canggih, atau mungkin dari sisi akses energi, atau mungkin di sisi lain dari sisi SDM ahli industri sini mungkin belepotan, mungkin masih kurang, itu bagaimana? Kalau tantangan dari lapangan kemarin itu waktu survei-survei itu Kak ya, kan di BPS ada survei juga tuh, IMK sama IBS, ya kan ada 2 survei itu. IMK apa? IBS kalau IMK apa? Industri mikro kecil. Industri mikro kecil. Kalau IBS Industri besar sedang. Nah, itu ada surveinya. Jadi kalau misal kalian ada industri terus disurvei, jadi mohon bantuannya ya. Gitu. Kalau tantangannya berdasarkan survei itu sih bisa jadi karena modal ya Kak ya. Karena kan kebanyakan industri di sini tuh masih UMKM, masih sekelas kecil, rumahan gitu. Jelas tuh karena berdasarkan dari data BPS itu di tahun 2025 masih ada perusahaan yang besar itu cuman 135 perusahaan di Sulawesi Utara. Dibandingin kalau di Jawa kan ribuan ya Kak ya. Nah gitu. Terus selain itu juga ada teknologi dan mesin. Nah itu masih menggunakan alat sederhana. Sederhana kan. Jadi produktivitasnya masih belum tinggi tuh. Kalau yang menggunakan teknologi yang mumpuni mungkin di IBS ya, di besar sedang ya Kak ya industrinya. Terus ada yang kendalanya dari SDM. Belum mumpuni, belum terampil ya Kak ya. Tenaga kerja mungkin banyak di sini ya Kak ya. Tapi cuman untuk khusus itu kan agak kurang. Yang tahu tentang operator mesin, terus teknisi, quality control kan itu masih kurang ya Kak ya. Jadi banyak tuh perusahaan yang
mendatangkan pekerja dari Para luar, dari luar daerah kan. bahkan luar negeri tuh banyak tuh yang pegawai Cina kayak gitu kan, di sini kan banyak tuh ya. PR for orang juga mesti berusaha Harus ada dorang pakai pelatihan. orang anak muda, tenaga kerja yang ada di daerah, bukan ambil yang dari luar. Banyak PR ini. Terus dari sisi geografis juga ya Kak, Sulut ini masih dibentangkan sama bukit-bukit, masih banyak. Susah ya transportasi. Akses ke sana kemari. Yang tol kan cuma Manado Bitung ya Kak ya. Kalau yang sampai ke Bolmong Raya mungkin masih jalan trans yang masih jauh gitu ya Kak. Betul, masih berputar. Terus akses ke pasar juga, kalau misal produk kita udah bagus tapi akses pasarnya masih susah ke nasional bahkan internasional, buat apa? Karena kan nggak ada pemasaran juga ya. Masih banyak hal yang membatasi sampai akhirnya orang belum bisa bikin jadi meledak dari kelapa. Tantangan itu juga bukan hanya mesin atau SDM, tapi bisa jadi secara ekosistem usaha juga. Gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih, kalau orang mau lihat tren di beberapa tahun terakhir, menurut data, sektor industri mana yang paling seksi atau menjanjikan for orang generasi muda boleh mau ikut bergabung, dengan bagaimana DP cara supaya orang bisa lebih update dengan ini data-data ekonomi ini? Kalau berdasarkan industri yang menggiurkan ya Kak ya. Wow. Mungkin bisa dilihat dari keunggulan. Nah, keunggulan Provinsi Sulawesi Utara itu kan banyak tuh. Salah satunya kelapa ya, jelas. Udah dari tadi ya kelapa itu ya. Karena kalau dari sensus pertanian itu kelapa nomor 1 tuh share-nya paling tinggi. Perkebunan ya. Nah, kelapa itu kan banyak tuh produk turunannya. Selain jadi kopra atau jadi minyak ya. Sapu, dari furniture. Iya, batangnya itu bisa jadi furniture. Atau hiasan-hiasan dekorasi rumah. Iya, yang sempat disebut tadi dari kosmetik, jadi bahan peledak juga. Kembali ke peledak. Bisa jadi ya. Gitu. Tapi jadi nggak hanya sebatas kopra. Karena kan kalau di sini mindsetnya mungkin kelapa jadi kopra gitu ya. Padahal banyak tuh. Bukan cuma itu. Apalagi hasil laut juga banyak ya di sini, ikan. Bisa jadi ikan kaleng atau ikan yang rasa-rasa gitu, terus bisa dikaleng. Terus anak muda kan bisa tuh variatif ya kan. Gitu. Tapi ya memang susah ya kalau misal bangun industri tuh dari nol ya. Jadi mungkin anak butuh muda perjuangan. Iya, anak muda mungkin bisa merangkul industri-industri yang sudah ada, dikasih inovasi atau disosialisasi, ini loh produk turunannya itu banyak gitu. Caranya juga. Jadi bisa menanamkan modal uang sekaligus pendidikan juga ya, atau pelatihan juga gitu. Oke, luar biasa. Ada lagi? Oh iya, kalau misal yang masalah ekonomi tadi ya, data-data ekonomi, kalau mau update itu bisa tuh dari website BPS Provinsi Sulawesi Utara, itu lewat sulut.bps.go.id. Di sini ya. Di sini lagi. Gitu. Oke, luar biasa kan topik pembahasan kali ini, orang jadi lebih mengerti kalau data itu bukan cuma sekedar tampilan angka-angka di atas kertas, tapi juga merupakan gambaran atau potret nyata bagaimana orang usaha industri di Sulawesi Utara berjuang dan berkembang. Oh iya, kita mau kasih ingat ulang for semua pemirsa setia Batata. Saat ini kan BPS sedang melaksanakan kegiatan besar yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, yaitu Sensus Ekonomi 2026. Ini adalah momen penting for torang semua, for mau dapat itu gambaran ekonomi yang akurat tentang perekonomian di Sulawesi Utara. Jadi kalau misalnya ada torang petugas yang datang badata di Bapak Ibu rumah, jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang, tolong jangan tolak, karena Bapak Ibu data semua itu terjamin DP kerahasiaan. Dengan itu semua data hasil sensus ekonomi itu mau jadi dasar for orang pemerintah mau ambil keputusan dan kebijakan. Dengan yang pasti hasil data dari sensus ekonomi ini nyanda ada hubungan dengan pajak. Ingat, tidak ada hubungannya dengan pajak. Nggak usah takut. Aman sayang, aman. Dan lagi, kalau misalnya Bapak Ibu, adik-adik semua butuh data, jangan ragu, cus datang di kantor BPS di Jalan 17 Agustus atau
kunjungi lagi orang website di sini, di atas sini, sulut.bps.go.id. Catat. Oke, kita mau permisi dulu. Sampai jumpa di episode Batata berikutnya yang nyandak kala cetar membahenol. Dadah, bye-bye. See you.